Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Bu Sundari dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan materi tentang tubuh dari perspektif sosiologi yang beranggotakan saya Keisha dan dua teman saya Billy Gustav dan Jody. Jadi kira-kira apa sih yang mau kita pelajari dan apa yang mau kita bahas dalam materi ini? Jadi nanti kita akan mempertanyakan tubuh menjadi masalah sosiologi, kemudian kita membahas tubuh yang hidup, dan kita akan menerjemahkan masalahnya juga nanti ada contohnya tentang dysmorphophobia dalam film 200 Pounds Beauty. Nah, jadi kenapa sih tubuh biologis ini harus menjadi masalah bagi sosiologi? Nanti ada dua perdebatan dan perdebatannya itu konstruksi sosial dan perdebatan jasmani. Jadi kedua pemahaman ini sering diperdebatkan tentang tubuh itu seperti apa dari konstruksi sosialnya dan dari perdebatan jasmaninya itu seperti apa nanti akan kita bahas lagi lebih dalam. Nah, jadi dari dua pemahaman ini untuk tubuh itu seperti yang kita ketahui, kita taunya tubuh itu sakit, tubuh sehat, penyandang cacat, reproduksi, sekarat, mayat, dan lain-lain. Jadi tubuh ini sering dijadikan pemahaman sekadar diskursif aja, jadi hanya logisnya aja, kayak yang padat itulah ya tubuh terlihat. Seperti Foucault juga ada mengatakan hal itu. Dan kalau konstruksi sosialnya itu realitas atau biofisik yang mendasar dan gagasan tentang perbedaan penyakit-penyakit tradisional yang nantinya akan diragukan. Selanjutnya, sosiologi medis untuk mengatasi masalah. Jadi menurut Turner tahun 2004, dalam Williams tahun 2006, sosiologi medis meneliti bagaimana proses makroglobalisasi, resiko, deregulasi, ekonomi, dan perubahan teknologi yang membentuk dan terhubung dengan pengalaman pribadi tentang kesehatan dan penyakit. Jadi menurut Turner ini, kenapa sih harus terpisah-pisah seperti kayak sosiologi itu sendiri, ekonomi itu sendiri, kemudian di sini dibilang ada deregulasi ekonomi, resiko, kenapa tidak dilihat secara menyeluruh dan kedepannya itu bisa disatukan, jadi tidak dilihat dari terpisah tapi akan bersatu nantinya. Makanya karena dari itu di poin kedua perlu adanya pendekatan yang lebih komprehensif dan pemahaman tentang kesehatan dan penyakit. Bagian tubuh yang hidup. Nah, di tubuh yang hidup ini terdapat sebuah perspektif mengenai kesehatan dan penyakit yang meletakkan dualisme pikiran tubuh Kartesian di dalamnya. Nah, jadi pikiran dan tubuh Kartesian ini merupakan mengatakan bahwa jiwa dan tubuh itu merupakan suatu substansi yang berbeda. Jadi, ketika jiwa dan tubuh saling melengkapi satu sama lain, maka hal itu akan memberikan dampak bagi tubuh. Dalam artian tubuh dan jiwa itu bisa saling selaras, bisa saling bekerja. Maka ketika tubuh tanpa jiwa itu akan menjadi sebuah wadah yang dapat merasakan indrawi. Tapi sedangkan ketika jiwa tanpa tubuh itu hanyalah ide-ide. Nah, makanya ketika kita mengalami kesembuhan dari suatu penyakit atau penyakit itu sendiri, maka hal tersebut akan dimulai dari jiwa kita dengan berpikiran mengenai kesembuhan atau sakit dalam diri, sehingga tubuh akan merespon pikiran tersebut. Jadi ketika misalnya saya sedang sakit, maka saya akan mengatakan dalam diri saya harus sembuh, saya bisa sembuh, maka secara tidak langsung tubuh itu akan merespon dan pada akhirnya kita menjadi sembuh berkat pikiran dari dalam jiwa kita terlebih dahulu, baru ke tubuh. Begitu pula dengan yang sakit. Ketika kita sakit dan kita tidak ada semangat untuk sehat kembali, mungkin dalam hati saya akan berkata, aduh, kayaknya nggak bisa sembuh deh, kayaknya sembuhnya lama. Nah, maka dari itu juga tubuh akan merespon, kita akan sulit untuk sembuh karena kita sendiri tidak ada kemauan atau pikiran untuk sembuh, seperti itu. Lalu di dalam hal ini juga terdapat
perdebatan yang lebih luas dalam sosiologi tubuh yang dalam penekanannya adalah gerakan, pemikiran, perasaan, dan denyutan serta tubuh. Nah, di sini debat yang terjadi itu antara sudut pandang sosiologi dan biologi. Ini bukanlah debat yang bertujuan untuk menemukan mana yang paling benar, melainkan untuk menemukan intisari dari penekanan tersebut berdasarkan sosial dan biologis. Lalu, sama halnya dengan struktur fisik kita yang menjadi letak dasar bagi kita untuk berada di dunia, interaksi kita dengan dunia ini juga membentuk kembali tubuh kita dengan cara yang kondusif untuk kesehatan dan penyakit. Jadi di sini maksudnya adalah tubuh merupakan suatu struktur fisik bagi kita untuk menjalani hidup. Tubuh ini adalah wadah kita untuk bisa hidup. Namun, dalam menjalani hidup, kita memerlukan interaksi untuk dapat mengisi tubuh sehingga tubuh ini dapat dibangun. Seperti itu. Lalu selanjutnya, Freud pada tahun 90 dalam Williams 2006 dalam karyanya mengatakan bahwa tubuh merupakan sesuatu yang ekspresif secara emosional sehingga memberikan dasar yang sama untuk sosiologi emosi, sosiologi kesehatan, dan sosiologi penyakit. Secara khusus, dalam hal ini dapat membantu kita memahami bagaimana struktur sosial mempengaruhi kesehatan jauh di dalam relung tubuh manusia. Freud berpendapat bahwa faktor-faktor struktural sosial eksternal seperti posisi seseorang dalam sistem hierarki yang berbeda ataupun berbagai bentuk kontrol sosial itu dapat mempengaruhi kondisi keberadaan kita. Bagaimana kita merespon dan memahami kondisi-kondisi ini, serta kondisi ini juga mempengaruhi fungsi fisik kita. Nah, jadi dalam hal ini, sistem hierarki atau berbagai bentuk kontrol sosial dapat mempengaruhi cara kita untuk merespon dan memahami kondisi kita. Misalnya dalam suatu masyarakat, itu terdapat dua kelas sosial. Yang pertama itu ada masyarakat dengan perekonomian yang menengah atas. Lalu ada juga masyarakat dengan perekonomian menengah ke bawah. Jadi ketika masyarakat perekonomian menengah ke atas terkena suatu penyakit, mereka mungkin akan cenderung berpikir mengenai penyakitnya dan memutuskan untuk pergi menemui dokter ya untuk berobat. Sedangkan masyarakat dengan perekonomian menengah bawah akan memilih untuk memikirkan penyakitnya dan memutuskan diri untuk merawat sendiri. Jadi ketika masyarakat menengah atas mungkin terkena penyakit, mungkin dia akan berpikir seperti, wah ini penyakit apa ya? Kayaknya mending pergi ke dokter deh, jaga-jaga untuk diagnosa penyakit apa. Nah, sedangkan mungkin masyarakat menengah ke bawah itu, maksudnya masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah, mungkin dia akan berpikir, wah ini penyakit ini kayaknya cuma demam deh, mending di rumah aja lah makan obat, paling besok dia udah sembuh. Nah, mungkin hal yang dapat dicontohkan seperti itu. Lalu selanjutnya, Kelly Dunfield pada tahun 96 dalam Williams 2006 itu mencatat bahwa terdapat penekanan yang berlebihan terhadap pandangan pada makna dengan mengorbankan pembatasan ketidaknyamanan, penyakit, dan kecacatan. Maka dari itu, panggilannya bukan hanya untuk pendekatan studi penyakit kronis yang secara eksplisit berfokus pada tubuh, melainkan pendekatan yang menggabungkan fakta sosial dan biologis dalam melakukannya. Nah, di sini yang dimaksud terhadap pandangan makna itu adalah ketika seorang terkena penyakit. Contohnya mungkin saya. Misalnya saya terjangkit oleh virus corona. Jadi mungkin orang-orang akan menilai dan memandang saya, wah, Jody kena COVID, nggak boleh deket-deket deh. Dia mungkin bisa nularin. Kalau misalnya kita deket-deket dia bisa nularin kita. Mungkin orang dalam secara sosial mungkin orang akan memandang seperti itu. Sedangkan dalam pandangan biologisnya, mungkin orang ketika tahu saya terkena corona akan berpikir, wah Jody kena COVID nih, wah pasti dia nggak bisa mencium aroma, pasti dia sesak napas, pasti dia nggak bisa ngerasain makanan. Nah mungkin seperti itu. Lalu selanjutnya, fakta-fakta biologis dan fisik yang signifikan secara biologis. Yang pertama,
mereka penyakit itu menimpa diri secara langsung, lalu bertindak sebagai faktor pembatas bagi si penderita. Jadi ketika saya misalnya dengan contoh yang tadi, saya terjangkit virus corona, mungkin ketika saya sedang berada di dalam fase isolasi mandiri, saya mungkin akan merasa terbatas. Jadi saya tidak bisa banyak melakukan kegiatan, tidak bisa melakukan banyak interaksi. Maka dari itu di sini dikatakan bertindak sebagai faktor pembatas, seperti itu. Lalu fakta terakhir yaitu memberi sinyal untuk konstruksi identitas. Ketika saya terkena virus corona, ketika saya terjangkit virus corona, mungkin orang-orang akan melihat saya pada kedepannya seperti, Jody yang kemarin kena corona itu loh, dia yang kemarin nggak bisa napas itu loh, yang sampai diopnam, mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Jody atas penjelasannya sebelumnya dan juga Kesia. Sekarang saya akan membahas mengenai badan yang tidak dapat diketahui dan juga menjadi sandungan, apakah menjadi batu sandungan lebih lanjut. Di sini dalam penjelasan William pada tahun 2006 menjelaskan bahwa hubungan antara biologi dengan sosiologi sebaiknya tidak dipisahkan secara ekstrim. Tetapi bagaimana juga sebelumnya tadi sudah dijelaskan, bagaimana kedua itu dipadukan lebih lanjut agar dihasilkan suatu analisis yang lebih komprehensif, lebih holistik mengenai tubuh. Bagaimana kita melihat dari sisi biologisnya seperti yang disampaikan oleh Jody, kemudian bagaimana tubuh juga dianalisis secara sosiologis agar nanti bisa menghasilkan solusi-solusi yang lebih baik. Di sini Williams pada tahun 2006 menuliskan ada dua tokoh mengenai batu sandungan yang apakah perbedaan itu merupakan batu sandungan. Pertama, Williams menampilkan Newton, dan Newton di sini berpendapat bahwa sosiologi material korporeal juga harus mempelajari biologi dasar untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan tubuh. Kemudian ada juga McLennan yang di dalam pendapatnya dia mendukung program transdisiplin, namun tidak menghalangi mengeksploitasi transdisiplin itu sendiri. Jadi di sini kita dapat kata kunci ada perlunya hubungan antara biologi dengan ilmu sosial, tapi memang hubungan itu tidak sederhana tetapi sangat kompleks. Maka dari itu perlu langkah yang hati-hati dalam mempersiapkan diri dalam perjalanan panjang yang penuh lika-liku. Seperti itu. Kemudian kita akan lanjutkan. Kemudian kita akan menerjemahkan masalahnya, merealisasikan tubuh dalam praktik, dalam hal ini secara medis. Williams juga menampilkan dua tokoh, yakni Prout dan Moll. Prout berpendapat bahwa dalam tubuh tidak hanya biologis atau hanya dari perspektif sosial. Dari situ kita perlu melihat hubungan semua dan bagaimana mereka bekerja secara teratur. Kemudian perlu dibukanya keran keragaman akan berbagai realitas sehingga membuka kemungkinan yang luar biasa. Mereka harus relevan dan diperhitungkan secara bersama. Jadi seperti tokoh-tokoh sebelumnya yang mengatakan bahwa perlunya hubungan yang erat antara biologi dan juga sosiologi untuk menganalisis tubuh. Jadi lebih ditekankan lagi oleh Prout bahwa tubuh itu tidak hanya biologi semata atau sosiologi semata, tetapi di situ perlu mereka bekerja sama agar nantinya seperti yang dijelaskan oleh Moll, sehingga membuka kemungkinan yang luar biasa. Oleh karena itu ya, ketika menganalisis sesuatu perlu dibukanya keran keterbukaan agar perspektif sosiologi boleh masuk, perspektif biologi boleh masuk, atau bahkan perspektif manapun boleh masuk, agar nantinya kita bisa cari intisari-intisarinya seperti yang jelaskan oleh Jody tadi, sehingga menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Tetapi di situ kita juga perlu memperhatikan bahwa mereka itu harus dilakukan secara bersama, seperti itu. Kita kemudian akan lanjut ke bagian selanjutnya.
Ya, di sini contoh kasus yang kelompok kami gunakan yaitu penerimaan perempuan mengenai wacana dysmorphobia dalam film 200 Pounds Beauty. Nah, film 200 Pounds Beauty ini merupakan sebuah film yang menceritakan kisah tentang seorang perempuan yang memiliki berat badan berlebihan atau obesitas yang rela menjalani operasi plastik ekstrim untuk terlihat cantik. Nama perempuan ini yang menjadi tokoh utama adalah Kang Hana. Dia adalah seorang perempuan yang memiliki berat badan yang lebih dan selalu merasa tidak percaya diri atau minder. Nah, walaupun Hana memiliki tubuh yang besar, Hana juga memiliki suara yang bagus dan ia sendiri menjadi seorang vokalis untuk Amy, yaitu seorang penyanyi terkenal yang tidak bisa menyanyi, namun ia sangat cantik. Nah, lalu selanjutnya kami akan membahas mengenai penjelasan mengenai body dysmorphic disorder yang akan dibahas oleh Kesia. Baik, terima kasih. Selanjutnya tentang body dysmorphic disorder itu sendiri. Pengertiannya itu gangguan mental yang ditandai dengan keasyikan seseorang terhadap perasaan kekurangan pada penampilannya, dari Susanto 2014. Jadi body dysmorphic disorder ini seseorang yang terkena BDD ini akan selalu merasa kalau dirinya kekurangan. Dia merasa kalau penampilannya tidak cantik. Dia akan selalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain yang terlihat cantik. Kayak tadi contohnya Kang Hana yang obesitas, lalu dia membela-belakan untuk operasi plastik supaya dirinya terlihat cantik karena dia merasa dirinya kurang dan tidak cantik. Akhirnya dia memutuskan untuk operasi plastik. Jadi orang yang menderita body dysmorphic disorder ini lebih ke dia selalu merasa tidak percaya diri. Akhirnya terjadi gangguan mental ini. Selanjutnya ini ada contoh-contoh di mana kecantikan, kayak di sini terlihat ada lagi perawatan kulit, lagi makeup, ada yang berambut panjang, lurus. Jadi di sini bisa dicontohkan kalau media ini menjadi standarisasi kecantikan. Kayak kita sering menonton iklan, nonton film di mana artis-artisnya yang terlihat cantik. Kalau mereka juga mendeskripsikan bahwa kecantikan itu yang harus berkulit putih, kurus, tinggi, rambut panjang. Akhirnya hal-hal yang ini yang mempengaruhi masyarakat kalau standarisasi kecantikan ya seperti di contoh-contoh ini. Jadi media sangat berpengaruh bagi masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan lagi tentang perspektif lainnya oleh Gustav. Ya, baik, terima kasih Kesia. Sekarang tadi kita sudah melihat ya bagaimana kita melihat penelitian dari Susanto ini menggunakan perspektif biologis, terutama body dysmorphic disorder tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian sempat masuk dengan perspektif sosiologi mengenai sosialisasi. Bagaimana dalam interaksi sosialisasi itu dijalankan. Jadi bagaimana pandangan-pandangan mengenai bagaimana kecantikan itu dihasilkan, bagaimana kecantikan itu bisa dihargai oleh masyarakat, itu kemudian diinternalisasikan oleh bermacam-macam agen sosialisasi. Dalam hal ini adalah media, karena di situ media menampilkan hal-hal yang dalam tanda kutip bisa memperkuat pandangan mengenai bagaimana seharusnya tubuh yang ideal itu, terutama dalam penelitian yang dikaji oleh si Susanto itu mengenai film 200 Pounds Beauty. Setelah tadi kita mengetahui ada perspektif lain secara sosiologis, yang pertama adalah sosialisasi, interaksi sosial, kemudian ada di situ ada interaksionisme simbolik, yang mana simbol-simbol itu dimaknai secara lain seperti itu. Bagaimana tubuh yang langsing, tubuh yang singset, kemudian tubuh yang melekuk indah itu bisa dianggap sebagai tubuh yang ideal, dan di situ
pola-pola pemaknaan seperti itu terus-menerus dilakukan, terutama oleh media dan juga beberapa agen sosialisasi lainnya, sehingga terinternalisasi dalam diri manusia, sehingga muncul konstruksi sosial yang mana tubuh cantik itu yang seperti ini loh. Nah, kemudian kalau misalkan kita tarik kembali ke interaksionisme simbolik, jadi ada simbol-simbol tertentu yang menjadikan bahwa laki-laki perempuan yang ideal seperti ini ya. Contohnya itu adalah girl band SNSD ya, kita tahu pada medio 2010 sampai 2012 saya kira girl band ini cukup booming di masyarakat, terutama juga, dan juga menyebar ke Indonesia. Dan pada saat itu SNSD merupakan girl band yang hampir semuanya itu memiliki tubuh yang ideal tadi, yang dipersepsikan sebagai ideal. Dan di situ ketika si Susanto melakukan kajiannya, melakukan risetnya terhadap beberapa orang, kira-kira 9 orang, dan dia mencoba mewawancarai para informan itu, kebanyakan dari mereka melihat bahwa cewek yang cantik itu ya seperti SNSD, terutama kan kalau misalkan tadi sebelumnya si Susanto itu kan sebelum mewawancarai dia memberikan dulu film, mengajak dulu para informan untuk menonton film 200 Pounds Beauty, dan mungkin pikiran mereka Korea mereka menganggap bahwa SNSD itu punya tubuh yang ideal, tubuh yang cantik seperti itu. Tetapi di situ kita lihat bahwa memang konstruksi sosial itu bisa saja mendominasi masyarakat, tetapi perlu diketahui juga bahwa manusia merupakan individu yang aktif, bukan pasif. Jadi ketika mereka melihat media yang seperti itu menampilkan tubuh yang seperti itu, tubuh yang menanamkan pandangan ideal yang seperti itu, manusia bisa saja mungkin berpikiran hal-hal yang lain. Nah, dari sini muncul konsep mengenai agensi. Bagaimana tubuh yang ideal itu ya mungkin seperti itu, tetapi saya bisa memikirkan hal yang mungkin di luar pandangan seperti itu. Jadi kalau misalkan dilihat secara lebih mendalam mengenai film 200 Pounds Beauty, itu ada dua poin besar, yang mana si Hana itu insecure dan dia melakukan diet secara diet yang tidak alami, dia mengkonsumsi obat-obatan agar cepat tubuhnya menjadi langsing seperti itu, dan juga bahkan melakukan operasi plastik yang mungkin di Korea sendiri merupakan hal yang biasa. Tetapi kalau dalam pandangan masyarakat Indonesia, operasi plastik itu dinilai suatu hal yang mungkin agak tabu, karena ya itu tadi konstruksi masyarakat mengenai operasi kemudian rekonstruksi wajah itu mungkin tidak terlalu dimengerti oleh masyarakat Indonesia, dan mereka juga melihat karena ada sistem agama juga yang berperan, melihat bahwa saya mencoba untuk mensyukuri hal itu, sehingga mereka beberapa informan enggan mencoba untuk melakukan operasi plastik karena mungkin menyalahi aturan yang jadi konstruksi agak dibenturkan seperti itu. Dan mungkin beberapa informan mengatakan bahwa saya lebih baik diet alami atau melakukan hal-hal yang mengurangi kalori saya sehingga saya lebih kurus, tapi saya dalam hal kecantikan mencoba untuk mensyukuri apa yang ada dalam diri saya. Kalau minimal saya juga akan berdandan, tetapi para informan merasa bahwa enggak juga, kalau misalkan harus operasi plastik saya agak takut karena mungkin ada efek sampingnya, atau mungkin ya di masyarakat sendiri mungkin tidak terlalu diakui soal keabsahan operasi plastik itu. Nah,
Tapi juga ada beberapa informan yang mengatakan bahwa kecantikan itu tidak hanya soal tubuh kok, tapi bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berhubungan dengan orang lain seperti itu. Kemudian di sini ada yang cukup menarik ketika informan mengatakan bahwa saya mencoba untuk merawat tubuh saya mencoba untuk menjadikan tubuh saya ideal itu karena ikut kata pacar. Jadi selain di sini media sebagai agen sosialisasi, mungkin ada kalau kita bisa menyebut teman sebaya. Karena pacar mungkin ya sebaya kita, kecuali kalau misalkan jauh umurnya itu beda lagi. Jadi bagaimana teman sebaya itu juga membuat kita berpikir bahwa oh tubuh yang kamu tuh kurusan dikit. Mungkin bisa seseorang bisa berpikir bahwa oh iya, bahwa tubuh saya mungkin agak jelek sehingga saya harus menampilkan tubuh yang lebih baik seperti itu. Jadi dalam persepsi sosial kita tadi melihat ada 4 konsep. Yang pertama, bagaimana sosialisasi dilakukan baik oleh teman sebaya dan juga oleh media. Kemudian interaksionisme simbolik, bagaimana tubuh yang ideal itu terdapat dalam simbol-simbol, terutama dalam hal ini adalah para anggota SNSD. Kemudian konstruksi sosial, bagaimana masyarakat melihat tubuh yang ideal itu seperti apa, tapi juga di satu sisi mereka menjadi agensi, mereka mencoba untuk aktif, mereka tidak pasif terhadap gempuran media dan masyarakat seperti itu. Ini referensinya teman-teman. Kalau misalkan Anda tertarik untuk melihat lebih lanjut, silahkan bisa membuka referensinya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas atensinya. Semoga teman-teman bisa terbantu dalam presentasi ini. Semoga teman-teman juga bisa lebih paham lagi mengenai tubuh dalam perspektif sosial. Dan juga kami memohon saran, kritik atas video presentasi kami. Semoga sehingga pada saat kami presentasi selanjutnya kami bisa melakukannya dengan lebih baik lagi. Terima kasih semua. Dadah.